Udah mulai. Halo, assalamualaikum. Kenalin, nama aku Rena Rahmani dan di sini aku akan menjelaskan salah satu tanaman yang mungkin ada di sekitar rumah kalian. Yuk simak. Nah, ini dia tanaman yang akan kita bahas, yaitu Clitoria ternate. Mungkin udah pernah sering lihat ya tumbuhan ini. Nah, apa aja sih yang bisa kita kenali dari tumbuhan ini? Yang pertama ada taksonominya, yang kedua ada morfologinya, yang ketiga ada habitatnya, yang keempat ada fisiologinya, dan yang kelima ada manfaatnya. Nah, gambar yang di samping ini adalah contoh gambar dari Clitoria ternate yang ada di pekarangan rumah dan bisa juga dibudidaya di kebun. Nah, kemudian bagian pertama kita akan masuk kepada taksonomi Clitoria ternate. Termasuk dalam kingdom Plantae dan divisi Trasceophyta, kemudian kelas Magnoliopsida, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Clitoria L, dan nama spesiesnya itu Clitoria ternate. Yang kedua, kita akan masuk kepada morfologinya. Nah, di sini Clitoria ternate ini termasuk tumbuhan monokotil. Bunganya berwarna biru, ada juga yang berwarna putih, ada juga yang berwarna coklat. Pembungaan tandanya ini diketiak dengan 1-2 bunga. Ini termasuk bunga berkelamin 2 atau hermaphroditus karena memiliki benang sari dan putik sehingga disebut bunga sempurna atau bunga lengkap. Nah, daun bunga telang ini termasuk daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki upi daun dan hanya memiliki tangkai daun atau petiolus dan helai daun atau lamina. Daunnya ini menyirip. Tangkai daun panjangnya itu 2-2,5 cm, panjangnya sekitar 4 mm, kemudian berbentuk linier, di permukaan atas tidak berbulu dan di permukaan bawah itu bulunya ada tapi tersebar. Kemudian batang agak memanjak atau tegak dan memanjat dengan tinggi antara 20-90 cm. Tipe batangnya ini herbaceous atau yang berbentuk bulat pada permukaannya terdapat rambut-rambut kecil. Ini menurut Putri dan Darmono 2018. Panjang tangkai daunnya itu sekitar 4 cm. Kemudian biji bunga telang ini berbentuk seperti ginjal. Pada saat masih muda berwarna hijau, ada gambarnya di sebelah kanan. Setelah tua bijinya berwarna hitam. Buah polongnya ini memintal lonjong, tidak berbulu, berbiji 3-7 butir, katup cembung, biji bundar hingga bulat telur, berwarna kecoklatan. Perakarannya ini akar tunggang, kemudian cabangnya dan ada banyak akar lateral. Memiliki akar horizontal tebal yang dapat tumbuh hingga lebih dari 2 meter. Nah, yang ketiga ini kita akan bahas habitatnya. Habitat dari Clitoria ternate ini adalah habitat yang lembab atau agak lembab. Nah, biasanya di tumbuhan tropis, kemudian bisa dengan lingkungan dengan curah hujan tinggi sampai kering, mampu memperbaiki nitrogen sehingga toleran terhadap lingkungan yang kritis dan hama penyakit. Nah, maka dari itu tumbuhan Clitoria ternate ini bisa ditemukan di mana saja dan bisa tumbuh di pekarangan rumah. Dan yang keempat kita akan bahas fisiologi dari Clitoria ternate. Nah, di sini warna birunya ini menunjukkan keberadaan dari antosianin. Daun Clitoria ternate ini mengandung protein berkisar antara 18-25%. Campuran dari batang daun tanaman ini mengandung protein 9-15% dengan nilai pencernaan bahan kering mencapai 70%. Nah, kandungan fitokimia bunga telang ini ada tanin, flobatin, saponin, triterpenoid, karbohidrat, fenolflavonoid, flavanoglikosida, protein alkaloid,
atraquinone, antisianin, stigmasid, 4-ena-3, 6-dion, minyak volatil, dan lain-lain. Nah, biji bunganya ini mengandung asam sinamat, finotin, beta-sitosterol. Mahkota bunganya mengandung flavonoid, antosianin, flavanol, glikosida, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget deh kandungan fitokimia dari tumbuhan ini. Makanya bunga ini tuh punya banyak banget manfaat. Nah, kita cari tahu ya apa aja manfaatnya. Nih, yang pertama itu sebagai tanaman hias karena kan bunga jadi cantik, bisa mempercantik halaman. Kemudian sebagai pewarna makanan alami karena tadi zat antosianin yang terkandung dalam bunganya yaitu warna bunga biru kan. Nah, bunga klitolina ini dapat mengobati mata merah, mata lelah, tenggorokan, sakit tenggorokan, penyakit kulit, gangguan urinari, anti racun. Ini menurut Rohman 2007 dan Trianto 2016. Nah, daun kembang telan ini bisa ditumbuk sehingga dapat mengobati luka. Terus ada juga yang menyebutkan yaitu Abdullah 2020 dan Endang 2020 ini menyebutkan bahwa bunga ini tuh bisa jadi antimikroba, antioksidan, antidepresan, antihelmintik, anti kanker, dan pengontrol gula darah atau bisa juga anti diabetes. Nah, tapi harus itu ya penelitian lebih lanjut. Nah, kemudian ini ada contoh gambar-gambar yang hasil dari pengolahan bunga telang. Ada minuman herbal yang di kanan, ada juga sebagai pewarna alami. Bisa jadi warna bihun, mie gitu, kue-kuean, nasi, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada manfaat dari teh biru bunga telang sebagai obat ya. Ini mengurangi stres, mengurangi iritasi mata, melancarkan datang bulan, melancarkan buang air kecil, kesehatan pencernaan, menambah daya ingat, dan detoksifikasi. Pokoknya banyak banget manfaatnya. Nah, itu dia yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Ini adalah jurnal-jurnal yang saya pakai. Dan terima kasih. Cukup sekian informasi yang bisa aku bagikan ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like.